Perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi deh, biar lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan lebih barokahnya ya, 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kelompok saya akan membahas tentang kriptografi, tapi bukan masalah trading, bukan, tapi ini fungsi dalam kriptografi. Oke, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan tim saya dari ujung. Halo, nama saya Hans Kurnia. Nama saya Alfi. Nama saya David. Dan saya sendiri namanya Ahmad Dhani Firdaus dari kelompok 8 ya. Dan langsung saja, bisa dimulai. Oke, silakan dulu. Dalam latar belakang ini, kriptografi merupakan suatu ilmu yang membuat data dalam bentuk pesan, kalimat, kata menjadi sebuah kumpulan huruf atau angka atau simbol yang fungsi yang sulit dibaca dan bertujuan untuk merahasiakan data tersebut. Jadi tujuannya ini tuh hanya untuk simpelnya itu rahasia lah. Intinya itu data yang rahasia yang hanya si pembuat sama si pemberi kode rahasia tersebut. Jadi nggak semua orang tahu. Pada era digital sekarang ini, kerahasiaan data merupakan suatu hal yang sangat krusial dan penting untuk dijaga. Ya, jadi rahasia jadi penting dong dalam kerahasiaan itu harus dijaga. Jika data yang bersifat rahasia tidak dijaga dengan ketat dan baik, maka resiko kebocoran data akan meningkat drastis, yang juga dapat berujung kepada penyalahgunaan data, terutama data pribadi. Oleh karena itu, ilmu kriptografi merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan pada era saat ini. Ya, lanjut. Oke, masuk dalam kriptografi klasik. Nah, kriptografi klasik ini merupakan satu cabang dalam ilmu kriptografi yang sudah ada sebelum kriptografi modern. Kriptografi diambil dari kata kriptos dan logos. Kriptografi klasik pertama kali digunakan oleh Batas Warta 900 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Batas Warta menggunakan alat bernama Cycle untuk menerapkan kriptografi klasik. Nah, kriptografi ini kalau buat sebagai contoh itu seandainya tuh kayak nomor WhatsApp. Nah, gimana tuh kalau kalian kirim pesan itu kan butuh dalam bentuk enkripsi atau dekripsi. Nah, gimana kan kalau dalam hanya beberapa teks, mungkin dalam kata kalian itu bentuk dalam huruf yang asli, tapi dalam pemesanan untuk pesan yang ini berupa yang berubah. Oke, terus ngomongin dasar dari kriptografi klasik ini. Ada dua, kami mengambil sistem cipher serta Wikidata cipher. Untuk yang sistem cipher itu ada plain text, itu bentuk mentah pesan atau data masuk ke dalam ciphertext. Bentuk pesan atau data setelah dienkripsikan, algoritma kriptografi, langkah-langkah matematis untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Masuk dalam Wikidata cipher, enkripsi itu proses pengertian atau pengujian data dalam atau pesan. Dekripsi proses pemecahan ciphertext menggunakan kunci. Nah, kunci ini atau bisa dilengkap variabel atau nilai yang digunakan dalam proses enkripsi maupun dekripsi. Algoritma kriptografi klasik itu apa sih? Nah, dalam kriptografi yang klasik yang telah saya jelaskan dalam 2 saat yang lalu, algoritma yang dipakai dalam kriptografi klasik ini berbasis dalam berbagai karakter seperti K atau bisa bilang N dan P. Pemahaman algoritma kriptografi klasik ini juga berguna untuk memahami kelemahan sistem cipher dalam algoritma kriptografi klasik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode substitusi cipher. Di sini ada 2 ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada sisa cipher yang pertama. Jadi sisa cipher ini kalau teman-teman bisa lihat yaitu ada huruf ya, banyak di sini. Dan cipher ini tuh basisnya tuh alfabetik ya teman-teman. Jadi ini huruf semua. Jadi untuk perhitungan atau angka gitu sedikit lah minim lah ya teman-teman. Nah kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh ada yang namanya huruf A ya, yang warna merah. Lalu di bawahnya itu ada huruf T. Nah itu maksudnya apa sih? Jadi
A ini tuh bisa digunakan sebagai plain text ya teman-teman, atau pesan-pesan atau data-data yang belum dienkripsi oleh kita. Lalu di bawahnya tuh ada T. Nah, T-nya itu adalah ciphertext teman-teman. Jadi itu tuh udah dilalui proses enkripsi dan menjadi data yang nggak bisa dibaca. Lalu di bawahnya tuh ada yang namanya tuh key sama dengan 19 ya. Nah, key 19 ini tuh fungsinya tuh buat ini teman-teman, buat jadi kunci. Jadi untuk bisa kita enkripsi data yang plain text itu kita pakai kunci 19 teman-teman. Nah, kalau misalkan kuncinya ini nggak cuma 19 doang ya teman-teman, kuncinya itu bisa berupa 3, bisa berupa 4, atau bisa berupa apa aja teman-teman. Jadi variasi baik banget. Nah, kalau cara kerjanya itu gimana sih? Nah, cara kerjanya ini bisa saya contohin ya. Nah, cara kerjanya tuh gini teman-teman. Sebenarnya cara kerjanya simpel sih ya, tapi kalau misalkan dikerjain secara manual tuh emang ada ribet ya. Jadi misalkan di sini A. Nah, sebenarnya tuh di A ini tuh dia itu ada sebuah indikasi ya, atau namanya kayak ditandain dengan sebuah angka ya teman-teman. Itu ada kalau A itu 0 sampai seterusnya sampai Z. Nah, Z ini tuh ditandai dengan 25. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini tuh ada 26 angka ya teman-teman, sesuai sama alfa gitu. Nah, cara kerjanya tuh sebenarnya simpel ya. Jadi kalau misalkan fungsinya itu 19, berarti dari A itu akan kayak pindah gitu teman-teman, atau kayak shift gitu ya. Jadi dia akan pindah 19 angka. Jadi misalkan kalau dari A pindah 19 angka, berarti kayak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ya, berarti jadi A itu sama dengan T. Ya kan? Karena dia kuncinya itu 19. Yang dimana 19 itu adalah jumlah langkah yang harus kita pindahin dari A sampai angkanya habis. Nah, selanjutnya ini ada Figner cipher ya teman-teman. Nah, di sini tuh tabelnya ini namanya bulu sangka Figner ya. Nah, untuk si Figner ini tuh dia mungkin agak sedikit lebih rumit ya teman-teman daripada si cipher, karena emang ya kelihatannya kayak banyak gitu ya. Nah, tapi di sini tuh gimana sih cara kita bisa paham sama Figner cipher ini? Nah, jadi di Figner cipher ini itu juga sama aja teman-teman, kayak ada indikasi nomor juga ya. Jadi A itu sama dengan 0 sampai seterusnya ya, sampai Z sama dengan 25. Nah, kalau di Figner itu tuh dia juga kurang lebih sama ya kayak Caesar cipher, cuman dia lebih menggunakan angka ya untuk mengetahui perpindahan hurufnya. Boleh di next lagi slide-nya. Oke, ini ada Caesar cipher yang seperti saya jelaskan tadi ya. Ini bisa maju 3 langkah, bisa mundur 3 langkah, itu tergantung sama soalnya ya teman-teman. Jadi dia ada proses pembicaraan shift juga ya untuk alfabetiknya. Lalu di sini juga ada rumusnya ya. Jadi ini rumusnya tuh bisa dipakai, dan ini tuh buat biar cepat aja sih. Dan mungkin teman-teman juga ini ya ada mod 26. Itu artinya apa? Jadi mod 26 itu adalah modulus atau modulus ya teman-teman. Jadi modulus 26 ini itu dipakai saat penjumlahan itu melebihi angka 26 ya teman-teman. Jadi misalkan jumlahnya tuh ada 27 ya. Kita ambil contoh kayak A sama dengan 0 ya kan? Lalu kita mau tambah dengan kuncinya itu misalkan Z ya, 25 ya kan? Enggak. Misalkan kita mau ambil contoh C. C-nya itu kan 2 ya kan? Terus kuncinya di situ dikasih tahu sama soalnya 25. Berarti 2 sama 25 kurung, lalu ini mod 26. Nah, kalau kita jumlahin kan ini hasilnya 27 ya. Nah, 27 ini kan melebihi 26, jadi nanti akan dibagi 26 dan hasil sisa baginya itu 1 kan teman-teman. Nah, 1 ini tuh jawabannya ya teman-teman, jawabannya berarti
B. Gitu. Pokoknya bisa di next slide-nya. Nah ini ada contoh soalnya ya teman-teman. Contoh soalnya misalkan ya itu teks-nya. Lalu di soal itu disuruh buat deskripsi ya ke bentuk-bentuk yang bisa dibaca oleh pasien mengerti sama kita ya teman-teman. Nah di situ tuh dijelasin kalau misalnya soal itu tuh enkripsinya itu 3 huruf ke kanan atau mengalami pergeseran 3 huruf ya. Jadi misalkan dari B itu kan indikasinya 1 ya. Nah, berarti kalau misalkan indikasinya 1, sebenarnya 1, maka rumusnya itu adalah 1 ditambah 3 mod 26. Sebenarnya ini mod 26 itu ditulis juga, cuman di KP-nya tuh pas melebihi 26 aja ya teman-teman. Lalu di sini kan 4 ya. Nah, karena dia nggak bisa dibagi sama 26, maka ya udah biarin aja mod 26-nya. Nah, kita ketemu nih 4 nih. Nah, 4 itu kalau misalkan kita hitung lagi nih dari alfabetik ya, itu akan jadi ya, karena kan A itu 0 ya, bukan 1 ya. Nah, lalu kita lihat lagi, nah kata benar. Nah, sebenarnya sih sampai seterusnya gitu ya teman-teman. Ini emang ribet ya kalau kalian mungkin familiar dengan algoritma sorting ya mungkin kurang lebih seperti itu ya, karena pengerjaannya juga makan waktu yang banyak. Ya lalu di sini juga ada soal kedua, itu mengonversikan ciphertext itu ke dalam bentuk plain text. Nah, ini namanya tuh proses dekripsi ya teman-teman, kebalikan dari proses enkripsi. Jadi proses dekripsi ini tuh kayak memecahkan suatu data yang rahasia, ya kan? Nah di situ dikasih tahu juga di soalnya itu 5 huruf ke kiri. Berarti kita ikutin aja dari soal itu. Misalkan kita ambil contoh huruf pertamanya J. Lalu kita sebenarnya kita hitung manual ya, ini teman-teman. Sorry ya kalau agak lama ya. Berarti J itu 9. Lalu ini ke kiri ya, berarti minus 5 ya teman-teman, karena dia gesernya itu ke kiri, berarti dia mundur di 4. Berarti lagi. Lalu kita lihat jawabannya E ya teman-teman. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Oke, di sini ada figure cipher ya teman-teman. Figure cipher ini kurang lebih sama sih ya kayak scissor cipher ya. Kurang lebih sama dari segi rumus sama ini juga pemahaman ya. Jadi dia juga polyalphabetic ya substitusinya. Kita bisa dilanjut. Cuman dia bedanya itu ini teman-teman. Kalau di figure cipher ini kalau kalian bisa lihat itu di bawah plain text itu ada kunci ya teman-teman. Nah kunci itu jadi sebuah alat ya, kita bisa enkripsi atau kita bisa dekripsi ya teman-teman. Nah kalau kita lihat di soal pertama itu ada plain text dan deskriptor, yang dimana kita harus mengenkripsi sesuai soalnya. Lalu di situ ada kuncinya tuh kunci. Nah mungkin teman-teman bingung ya kunci ini buat apa sih, buat gimana sih gitu. Nah, jadi kuncinya ini buat ini teman-teman. Jadi saya tulis dulu ya. Nah kuncinya tuh dia sebagai kayak disesuaikan ya posisinya. Jadinya B kita sesuai sama K. Jadi B, K, E, R sampai seterusnya ya teman-teman. Nah.
Nah, kalau misalkan udah crypto nih, sorry. Jadi kan kuncinya tuh kunci-kunci ya. Kita sesuaiin posisinya sama brand text-nya ya teman-teman. Nah, kuncinya kan udah kayak gini ya, udah kunci. Nah, ini tuh ada apa namanya? Ada sisanya lah. Nah, sisanya tuh kita lanjutin lagi teman-teman. Nah, jadi kunci-kunci pun. Jadi kita sesuaiin teman-teman posisinya. Ya. Nah, kalau misalkan udah habis kayak gini tuh kita lanjutin lagi dari awal. Jadi dia kayak routing gitu ya. Nah, terus cara kerjanya tuh gimana? Jadi kita itu ini rumusnya ya teman-teman. P ditambah K ya. Nah, ini untuk enkripsi ke cipher text-nya. Jadi P tambah K modulus 26. Nah, sebenarnya ini kita nyarinya ini ya teman-teman satu-satu ya. Jadi emang ada memakan waktu ya. Dan itu juga sih. Jadi B itu tadi indikasinya tuh adalah 1. Lalu K. Berarti 10 mod 26. Jadinya 11 ya. Nah, jadi jawabannya L. Ya. Ini jawabannya L. Ya sebenarnya sih ya kalau buat mau enkripsi satu kata kayak gini yang panjang gitu ya kita harus satu-satu sih intinya teman-teman. Jadi kayak ini banget ya apa namanya? Makan waktu banget ini. Jadi lanjut aja ke soal kedua ya. Jadi kita untuk soal kedua dan ini ada konversikan cipher text ini ke dalam bentuk plain text menggunakan metode beginner cipher. Ya sama aja kurang lebih ya. Jadi mungkin saya jelasin sedikit dulu lah ya. Biar harus jelas. Ini ada kita mulai aja dari yang pertama ya I maksud saya M lalu M juga. Nah kalau M ini artinya dia melebihi 26 ya teman-teman. Oh nggak datang nggak sih? Nggak lebih 26 ya teman-teman? Masih di bawah 26. 24 itu berarti G. Ya, ini M itu kan 12 ya dikasihnya. Ini ada kesalahan dikit ya teman-teman di bagian M-nya itu. Nah, harusnya 24 ya bukan 26. Jadi 24 harusnya itu jadinya X teman-teman. Ya mohon maaf ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi, mungkin kita bakal ambil yang melebihi 26 ya teman-teman. Dan kita bisa tahu modus pakainya gimana. Jadi kalau jadi kita ambil yang X ini ya teman-teman. Saya konteksnya kita ambil ini, lalu saya akan jelasin.
Oke, kita ambil yang Z aja teman-teman. Ya, atau beberapa ke kanan bahkan ke kiri negatif atau plus. Nah, kriptografi klasik ini juga menerapkan prinsip Kerckhoff, yaitu prinsip di mana sistem keamanan ini sebuah data terletak pada kunci, bukan kerahasiaan algoritmanya. Pertama fungsi satu-satu atau enggak injektif, contoh, solidif, dan injektif dalam kriptografi. Fungsi-fungsi injektif ini atau dalam satu-satu menjamin tidak ada dua input yang berbeda dalam sebuah data atau teks yang ditekankan ke output yang sama, sehingga informasi tidak sama transformasi. Masuk ke dalam fungsi subjektif ini atau onto memastikan setiap output memiliki setidaknya satu input yang memetakan kepadanya, di mana subjektif ini menjamin cakupan penuh dari ruang keluar. Masuk ke dalam fungsi bijektif ini merupakan fungsi yang sekaligus injektif dan subjektif, atau bisa bilang both sehingga memiliki inverse yang unik, sangat diperlukan dalam kriptografi untuk memungkinkan dekripsi atau membalikan proses enkripsi. Oke, dari atas itu semua mungkin kita bisa mengklarifikasi lagi gimana apa sih ininya, kesimpulan ini. Kriptografi merupakan ilmu yang sangat krusial dan hal keamanan data dalam sebuah aplikasi atau bisa dibilang software, dan sangat diperlukan pada masa atau era terkini. Fungsi detektif atau istilah satu-satu, subjektif, onto, dan objektif both memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan keunikan transformasi ke dalam data seperti sisa cipher atau VPN cipher dalam algoritma kriptografi modern. Pemahaman mengenai algoritma kriptografi klasik ini menjadi sebuah landasan atau basis sebelum mempelajari kriptografi modern secara menyeluruh. Studi yang kita dapat ini terhadap algoritma klasik memberikan wawasan penting tentang kekuatan dan kelemahan yang mendorong perkembangan sistem kriptografi terbaru. Oke, dan sekarang kita memasuki sesi bertanya. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Oke, boleh. Masnya. Oke, perkenalkan nama saya Farel Ahmad Farhan. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah kode Caesar Cipher bisa dipecahkan tanpa menggunakan kunci? Terima kasih. Oke, ada yang sesi bertanya lagi? Mas Riki. Perkenalkan, nama saya Riki. Saya ingin bertanya, kalau untuk menyelesaikan jumlah data yang banyak, lebih cocok pakai Caesar Cipher atau Vigenera Cipher? Thank you. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada yang mau nanya lagi? Oke, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Faraudian. Mungkin boleh minta tolong di slide-nya yang Vineyard Cipher. Nah, yang itu. Pengen tanya, itu kan ada C, ada P, ada K. Itu maksudnya apa sih gitu? Maksudnya itu melambangkan apa gitu? Itu aja sih, pengen nanya. Terima kasih. Oke. Dua lagi. Ada lagi? Dua pertanyaan lagi. Oke, kalau belum ada kita cut dulu buat diskusi. Oke, untuk pertanyaan dari Farel, apakah kode ciphertext itu bisa dipecahkan tanpa kunci? Itu nggak bisa ya. Soalnya di sini nih, ada tulisannya nih. Nggak bisa pakai kunci karena kalau nggak ada kuncinya nggak bisa. Contohnya nih, kita mau buka pintu tapi nggak punya kuncinya. Nah itu otomatis kita nggak bisa masuk. Apakah terjawab?
Kalau Ricky, kalau pertanyaan Ricky, kalau untuk menyelesaikan jumlah data besar lebih cocok Caesar atau Wegener? Nah, jawabannya itu Wegener ya, karena kan di dalam rumusnya itu kan terdapat mod 26. Jadi kalau ada alfabet yang melebihi 26 itu apa ya? Lebih efisien daripada Caesar Shipper gitu. Terus untuk pertanyaannya Farel, Wegener itu kan ada lambang C sama P ya. Nah yang ini, nah C itu artinya yang ini nih. C itu ciphertext. Kalau C itu ciphertext, kalau P itu plaintext nih. Yang ini. Plaintext sama ciphertext. Kalau tadi yang di dalam kurung, Yang di dalam kurung nah itu yang C, K, P plus K itu. P-nya itu plaintext, K-nya itu kunci, sama kayak gini. Plaintext sama dengan C dikurangin kunci. C itu cipher, K-nya itu kunci. Terima kasih. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Ada yang mau nanya? Oke, Mas Sesko. Baik, terima kasih atas telah disediakan. Saya ingin bertanya nih untuk kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Francesco Efraim, dan saya ingin bertanya kepada kelompok 8 nih. Kan tadi dijelaskan kalau untuk data yang lebih banyak itu lebih cocok menggunakan Wegener cipher kan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara menerapkan pesan yang terdapat pada Wegener cipher jika panjang kuncinya tidak diketahui. Nah, kalau kita tahu kalau yang Caesar cipher kan batas kuncinya alfabet kan, sampai 0 sampai 25. Nah, kalau Wegener cipher kan banyak tuh datanya. Nah, sekian dari saya itu. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi. Siapa? Ya, Mas Yarita. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yesta. Saya mau menanya ke kelompok 8. Coba dong jelasin kriptografi klasik itu apa, sama kriptografi modern itu apa. Nah, terima kasih. Kita akan diskusi dulu. Di sini gue mau menjawab pertanyaan Yefta dulu ya. Kan Yefta di sini bertanya apa perbedaan kriptografi klasik dan kriptografi modern. Nah, kalau kriptografi klasik itu dikerjakan secara manual menggunakan substitusi atau enggak transposisi menggunakan huruf gitu. Tapi kalau modern itu dikerjakan secara menggunakan biner, menggunakan algoritma, menggunakan AES dan RSA. Oke, terjawab. Contohnya Yang klasik. kalau yang klasik. Nah, ini kalau klasik kayak gini. Ini nih, yang gambar ini nih. Ini pakai huruf. Jadi ini saya izin menjawab pertanyaan Sesko ya tadi. Gimana kalau misalkan kuncinya itu tidak diketahui seberapa panjang ya? Nah, sebenarnya sih kalau untuk kuncinya tidak diketahui itu nggak mungkin, karena di soal ini bisa dilihat ya, ini kuncinya tuh ada maju, berarti 4 huruf kan. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita cara tahu kuncinya tuh ada batasnya atau gimana? Jadi gini teman-teman, misalkan nih di sini kan maju ya kan. Nah ini udah pas ya kan, 8 huruf kan. Nah tapi kalau misalkan kayak gini kan sampai Z doang kan nggak ini kan ya, ada sisa H sama K di sini kan. Nah kalau misalkan kayak gitu tuh cara kita tahu batasnya itu ini teman-teman, kita looping lagi, kita ulang lagi kuncinya. Jadinya H dan K itu kuncinya adalah M dan A. Jadi kayak di looping sampai ketemu batasnya gitu. Apakah sudah terjawab, Sesko? Terima kasih. Sama-sama.
Oke, sekarang kita masuki sesi saran dan kritik. Ada yang oke, Larry. Perkenalkan, nama saya Lery Marcelo. Di sini saya akan mengkritik ya. Untuk ini PPT-nya itu terlalu banyak kata-kata, bukan perhitungan apanya atau maksudnya contoh. Dan untuk penjelasan di papan tulis itu bagi saya penjelasannya dia terlalu menghadap ke papan tulis. Jadi dia menghadap ke kita sebagai yang melihat presentasi dia. Jadi bagi saya itu agak kekurangan ya. Mungkin nanti ada presentasi selanjutnya, mohon diperbaiki bagian situ. Terima kasih. Oke, ada yang saran? Ya. Nama saya Faisal Akbar, izin memberi saran dari moderator bagian pembukaan. Masih kurang ini penghormatan kepada dosennya dengan udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi kritikan? Ya, Mas Fahmi deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madi Ali. Jadi tadi penjelasannya PPT-nya udah lumayan, terus juga buat ngomongnya itu udah lumayan terdengar. Terus dari penjelasannya mungkin lebih diperbaiki atau lebih dipelajari lagi, mungkin tadi ada salah atau gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kritik dan saran lagi. Ada yang mau? Oke, cukup sekarang sesi tanggapan. Ada tanggapan? Ya. Mas Michael. Perkenalkan, nama saya Michael Valentino. Hari ini saya akan memberikan tanggapan untuk kelompok 8. Di kelompok 8 ini dari beberapa orang ini udah cukup bagus dan presentasinya juga udah lumayan. Tapi masih mungkin dari beberapa slide itu ada koreksi gitu kan. Kayak nggak ada, kurang dari contohnya, contoh pengerjaannya dan cara menjelaskannya juga agak kurang. Udah, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Michael. Dan cukup. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, baik salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Dan terima kasih sudah memerhatikan. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.